Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 Sekolah Menengah Pertama, halaman 177 sampai dengan halaman 180, Kurikulum Merdeka Belajar. Halaman ini dibahas pada semester yang kedua dan termasuk ke dalam bab 6, yaitu sampaikan melalui surat. Kita akan bahas pada bagian A, yaitu mengenal surat pribadi dan surat resmi untuk kegiatan 1 dan kegiatan 2-nya. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Dan tak lupa untuk aktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya pada halaman 177. Pada bagian A, mengenal surat pribadi dan surat resmi. Kegiatan yang pertama, menganalisis isi dan tujuan dalam surat pribadi. Perhatikan pada bagian membaca, di situ ada surat yang disampaikan oleh Matahari kepada kakak Nakula. Jakarta, 20 Oktober 2020 untuk kakak Nakula di Perumahan Melati Blok A1 nomor 23. Jika aku matahari, mungkin kamu bulannya. Jika aku pelangi, mungkin kamu hujannya. Jika aku serangga, mungkin kamu adalah salah satu bunga yang sedang mekar. Nah, ini adalah salah satu isi surat dari Matahari yang disampaikan kepada kakak Nakula, yaitu ketua MOS. Jadi silakan dibaca suratnya dari paragraf yang pertama sampai paragraf yang terakhir. Kemudian silakan buka di halaman 178. Setelah membacanya, tuliskan jawaban pertanyaan berikut ini dalam buku tulis kalian. Yang pertama, siapakah nama pengirim surat ini? Maka jawabannya adalah Matahari. Kemudian pada soal yang kedua, siapakah kakak Nakula penerima surat ini? Maka jawabannya adalah ketua MOS. Jadi silakan perhatikan pada paragraf yang terakhir dari Matahari untuk ketua MOS. Jadi suratnya ditujukan untuk atau penerima surat ini adalah ketua MOS. Tuliskan kalimat yang menggambarkan kesan pertama penulis kepada kakak Nakula. Maka jawabannya adalah, jadi perhatikan untuk kesan pertama daripada penulis surat kepada kakak Nakula itu ada di paragraf yang pertama. Jadi pertama bertemu, aku suka padamu. Selanjutnya masih di halaman 178. Soal yang keempat, pada paragraf keberapa penulis mengungkapkan kekesalannya kepada kakak Nakula? Maka jawabannya adalah paragraf pertama. Perhatikan di paragraf pertama ada kata-kata yang dituliskan oleh penulis. Dan aku kesal padamu. Nah, itu adalah ungkapan kekesalan dari penulis kepada kakak Nakula, dan itu adanya di paragraf yang pertama. Kemudian yang kelima, tuliskan kembali harapan penulis kepada kakak Nakula dalam paragraf terakhir surat tersebut. Jadi silahkan perhatikan di dalam paragraf terakhir, di situ ada harapan penulis. Jika suatu hari nanti aku suka padamu, aku harap itu karena kebaikan yang ada pada diri kamu, bukan karena paras tampan yang kamu miliki saat ini. Selanjutnya yang keenam, apa tujuan penulis mengirimkan surat kepada kakak Nakula? Jadi tujuan penulis mengirim surat kepada kakak Nakula adalah untuk mengungkapkan perasaannya kepada Kak Nakula. Selanjutnya di halaman 178, dengan menjawab pertanyaan di atas, dari pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan nomor 6, kalian berlatih mengakses informasi dalam bacaan dan menganalisis maksud serta tujuan penulis surat secara tepat. Kalian telah menyimpulkan tujuan penulis surat di atas. Surat tersebut digolongkan ke dalam surat pribadi. Ada beberapa tujuan seseorang menulis surat pribadi. Yang pertama, mengungkapkan perasaan. Nah, mengungkapkan perasaan contohnya pada surat yang dituliskan oleh
matahari kepada Kakanakula. Yang kedua adalah menyampaikan ide. Yang ketiga memohon bantuan. Yang keempat bertukar kabar. Yang kelima menceritakan pengalaman. Dan yang keenam mengucapkan terima kasih. Selanjutnya pada halaman 179, kegiatan yang kedua yaitu menganalisis isi dan tujuan dalam surat resmi. Silahkan baca. Di situ ada surat resmi yang berkop dari yang kop suratnya adalah atau kepala suratnya adalah organisasi siswa intrasekolah. Sekolah Menengah Pertama Pelita Bangsa, Jalan Mangkubumi Permai 123 Bandung. Telepon 0224207879. Silahkan diperhatikan, itu ada tanggal suratnya, di situ juga ada tujuan surat, terus lampirannya juga ada, serta ada tanda tangan dari ketua OSIS dan mengetahui kepala sekolah. Selanjutnya buka di halaman 180, di situ ada lampiran yaitu susunan acara rapat prakegiatan Basar dan Malam Gembira SMP Pelita Bangsa. Di situ ada rangkaian acaranya dari jam 13 sampai jam 14. Dari mulai doa pembuka dan sambutan oleh pembina OSIS, kemudian pemaparan rencana kegiatan Basar dan Malam Gembira oleh ketua OSIS, diskusi dan tanya jawab seluruh peserta rapat serta penutup oleh ketua OSIS. Selanjutnya jawab pertanyaannya. Jadi setelah membaca surat undangan tersebut, jawablah pertanyaan di bawah ini. Kapan dan di mana acara rapat diselenggarakan? Maka jawabannya pada hari Jumat 9 Oktober 2020 pukul 13 sampai 14.00 waktu Indonesia Barat di ruang OSIS SMP Pelita Bangsa. Siapa yang diundang untuk menghadiri acara tersebut? Jawabannya adalah ketua murid kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Itu dilihat dari undangannya. Di situ perhatikan, yang terhormat ketua murid kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 SMP Pelita Bangsa di Bandung. Yang selanjutnya, kegiatan apa yang dipersiapkan dalam rapat tersebut? Jawabannya adalah Basar dan Malam Gembira Pelita Bangsa. Selanjutnya soal nomor 4. Siapa yang mengundang kegiatan tersebut? Nah, di situ perhatikan ada undangan oleh Ketua OSIS SMP Pelita Bangsa yaitu Mutiara Belvia. Jadi silakan perhatikan di situ ada hormat kami Ketua OSIS SMP Pelita Bangsa tertanda Mutiara Belvia. Yang kelima, menurutmu mengapa kepala sekolah membubuhkan tanda tangannya dalam kegiatan tersebut? Perhatikan di dalam suratnya di sebelah kiri bawah, di situ mengetahui kepala sekolah tertanda Ruyadi Trisnomurti. Nah, jadi tujuan dari kepala sekolah membubuhkan tanda tangan adalah sebagai tanda bahwa kepala sekolah mengetahui dan menyetujui kegiatan rapat tersebut. Selanjutnya pertanyaan nomor 6. Menurutmu apa yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut? Maka jawabannya adalah rencana kegiatan Basar dan Malam Gembira. Jadi silakan diperhatikan pada bagian hari, waktu, tempat, dan acara. Di situ acaranya adalah rapat kegiatan Basar dan Malam Gembira Pelita Bangsa. Demikianlah video pembahasan untuk bahasa Indonesia kelas 7 halaman 177 sampai dengan halaman 180. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.